Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Salam harmoni. Tak kenal maka tak sayang, oleh sebab itu izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Nikade Nipayani dari kelas M semester 4 dengan NIM 2411031283 dengan nomor absen 26. Lingkungan sekitar merupakan tempat pertama bagi siswa untuk mengenal yang namanya kehidupan sosial. Siswa tidak hanya berinteraksi dengan keluarga, tetapi juga dengan tetangga, teman, dan masyarakat yang memiliki perbedaan dalam berbagai aspek kehidupan. Perbedaan tersebut dapat terlihat dari cara bicara, budaya yang dimiliki, serta kepercayaan yang dianut. Dalam kehidupan sehari-hari siswa, mungkin menemukan bahwa tidak semua orang memiliki latar belakang yang sama. Ada yang berasal dari suku yang berbeda, daerah yang berbeda, serta memiliki tradisi dan kebiasaan yang berbeda pula. Kondisi ini menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia memiliki keberagaman yang sangat luas. Keberagaman tersebut merupakan salah satu ciri dari bangsa Indonesia. Dalam video ini, saya akan memaparkan mengenai skenario pembelajaran yang akan saya rancang pada pembahasan materi identitas masyarakat di lingkungan tempat tinggalku, yang merupakan bagian dari bab 1 mengenal lingkungan sekitar, mata pelajaran pendidikan Pancasila kelas 4 sekolah dasar. Materi ini menjadi dasar penting dalam membantu siswa untuk memahami kehidupan sosial di lingkungan sekitarnya. Dengan memahami identitas masyarakat, siswa diharapkan untuk mampu mengenali berbagai keberagaman yang ada di sekitarnya. Pemilihan materi ini didasarkan pada pertimbangan bahwa materi ini sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari siswa. Dalam kehidupan sehari-hari, siswa hidup berdampingan dengan berbagai individu yang memiliki latar belakang yang berbeda. Siswa berinteraksi dengan teman-teman di sekolah yang mungkin berasal dari suku yang berbeda, menggunakan bahasa daerah yang berbeda, serta memiliki kebiasaan dan budaya yang juga berbeda. Selain itu, di lingkungan tempat tinggal, siswa juga dapat menemukan keberagaman dalam masyarakat, seperti perbedaan agama, adat istiadat, serta cara hidup masyarakat yang beragam. Kedekatan materi ini dengan kehidupan nyata menjadikan pembelajaran lebih mudah dipahami oleh siswa. Siswa tidak hanya mempelajari konsep secara teori, tetapi juga dapat melihat dan mengamati langsung contoh-contohnya di lingkungan sekitar. Pembelajaran yang bersifat kontekstual seperti ini sangat penting karena dapat meningkatkan pemahaman siswa. Ketika siswa dapat mengaitkan materi dengan pengalaman mereka sendiri, maka pembelajaran akan menjadi lebih bermakna.
Materi ini juga saya pilih karena memiliki peran penting dalam membentuk sikap dan karakter siswa sejak dini. Pembelajaran tentang identitas masyarakat di lingkungan sekitar tidak hanya membuat siswa memperoleh pengetahuan, tetapi juga memahami nilai-nilai kehidupan dalam bermasyarakat. Selain itu, materi ini juga membantu siswa dalam memahami bahwa keberagaman merupakan kekayaan bangsa yang harus dijaga dan dilestarikan. Indonesia dikenal sebagai negara yang memiliki keberagaman yang sangat tinggi, baik dari segi budaya, suku bangsa, bahasa daerah, maupun agama dan kepercayaan yang dianut. Keberagaman tersebut dapat ditemukan dengan mudah di lingkungan sekitar siswa, baik di rumah, sekolah, maupun masyarakat. Dalam kehidupan sehari-hari, siswa sering berinteraksi dengan teman-temannya yang memiliki latar belakang yang berbeda. Perbedaan tersebut dapat dilihat dari cara bicara, kebiasaan, adat istiadat, maupun agama yang dianut. Melalui materi ini, siswa diajak untuk mengenali, memahami berbagai perbedaan tersebut sebagai bagian dari identitas masyarakat. Perbedaan budaya, suku bangsa, bahasa, agama, dan kepercayaan bukanlah sesuatu yang memecah belah, melainkan sesuatu yang memperkaya kehidupan masyarakat. Keberagaman justru dapat menjadi kekuatan yang dapat mempererat persatuan apabila disikapi secara bijak oleh siswa dan oleh masyarakat Indonesia. Materi pada bab 1 yaitu mengenal lingkungan sekitar juga menekankan pentingnya mengenal identitas diri dan identitas orang lain dalam kehidupan bermasyarakat. Siswa diajak untuk memahami bahwa setiap individu memiliki identitas yang unik dan identitas tersebut menjadi bagian dari identitas masyarakat secara keseluruhan. Melalui pemahaman ini, siswa tidak hanya mengenal dirinya sendiri, tetapi juga belajar untuk mengenal orang lain dan lingkungan sekitarnya. Sebagai dasar dalam membangun hubungan sosial yang baik, siswa diharapkan mampu untuk menciptakan kehidupan yang harmonis. Materi ini juga relevan dengan tujuan pendidikan Pancasila yang menekankan pembentukan karakter siswa yang memiliki nilai-nilai kebangsaan seperti nilai-nilai gotong royong, toleransi, persatuan, dan sikap saling menghargai. Nilai-nilai tersebut merupakan dasar dalam kehidupan bermasyarakat yang harus ditanamkan sejak usia sekolah dasar. Siswa tidak hanya menjadi individu yang memahami keberagaman, tetapi juga mampu berperan aktif dalam menjaga kerukunan di lingkungan sekitar. Oleh karena itu, pemilihan materi ini saya harapkan untuk tidak hanya membantu siswa dalam memahami konsep identitas masyarakat, tetapi juga mampu untuk membentuk sikap dan karakter yang baik dalam kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, siswa dapat tumbuh menjadi individu yang mampu hidup dalam keberagaman. Capaian pembelajaran yang saya gunakan yaitu membedakan dan menghargai identitas diri, keluarga, dan teman-temannya sesuai budaya, suku bangsa, bahasa, serta agama dan kepercayaannya di lingkungan rumah, sekolah, dan masyarakat.
Adapun tujuan pembelajaran dalam materi ini yaitu yang pertama, siswa mampu mengidentifikasi identitas masyarakat yang meliputi budaya, suku bangsa, bahasa, agama, dan kepercayaan dengan tepat. Yang kedua, siswa mampu menyebutkan contoh identitas masyarakat dari berbagai daerah dan lingkungan tempat tinggalnya secara benar. Yang ketiga, siswa mampu membedakan identitas masyarakat berdasarkan budaya, suku bangsa, bahasa, agama, dan kepercayaan melalui kegiatan diskusi kelompok dengan tepat. Dan yang keempat, siswa mampu mengelompokkan identitas masyarakat berdasarkan persamaan dan perbedaan ke dalam tabel secara benar. Dan yang kelima, siswa mampu menyajikan hasil pemahaman tentang identitas masyarakat dalam bentuk tulisan sederhana dengan jelas, serta menunjukkan sikap saling menghargai keberagaman secara sederhana. Dalam sebuah proses pembelajaran, memilih model yang tepat bukanlah hal yang sederhana. Model pembelajaran memiliki peran penting dalam membantu siswa memahami materi dengan lebih baik. Oleh karena itu, pada pembelajaran ini saya gunakan model pembelajaran kontekstual teaching and learning atau disebut dengan CTL. Bayangkan seorang siswa yang sedang belajar di kelas. Jika ia hanya mendengarkan penjelasan tanpa terlibat secara langsung, maka pembelajaran mungkin terasa kurang bermakna. Namun, melalui model CTL, siswa tidak hanya sekedar mendengarkan, tetapi juga diajak untuk terlibat aktif dalam proses pembelajaran. Model CTL memberikan kesempatan kepada siswa untuk menemukan dan memahami materi dengan cara mengaitkannya dengan kehidupan sehari-hari. Hal ini menjadi sangat penting karena dalam kehidupan nyata, siswa selalu berhadapan dengan berbagai situasi sosial di lingkungan sekitarnya. Setiap hari, siswa berinteraksi dengan teman, keluarga yang memiliki latar belakang yang berbeda. Mereka melihat perbedaan bahasa, budaya, kebiasaan, bahkan kepercayaan. Dari situlah sebenarnya proses belajar dapat dimulai. Melalui model CTL, pembelajaran tidak hanya berpusat pada guru. Sebaliknya, siswa menjadi pusat dari kegiatan pembelajaran. Siswa diajak untuk mengamati lingkungan sekitar, mengajukan pertanyaan, berdiskusi dengan teman, hingga akhirnya mampu untuk menyimpulkan sendiri apa yang telah mereka pelajari. Dalam sebuah pembelajaran, saya menyadari bahwa metode yang digunakan memiliki peran yang sangat penting dalam membantu siswa memahami materi secara lebih mendalam. Oleh karena itu, dalam pembelajaran ini, saya menggunakan metode yang disesuaikan dengan karakteristik model kontekstual teaching and learning atau CTL, yaitu metode yang menekankan keaktifan siswa serta keterkaitan materi dengan kehidupan nyata siswa. Saya membayangkan suasana pembelajaran di kelas tidak hanya berpusat pada penjelasan, tetapi juga melibatkan siswa secara aktif. Saya tidak ingin siswa hanya duduk dan mendengarkan, melainkan ikut terlibat dalam setiap tahapan pembelajaran. Untuk memulai pembelajaran,
Saya akan menggunakan metode yang sederhana, yaitu yang pertama, metode observasi atau pengamatan. Pada tahap awal, saya akan mengajak siswa untuk melakukan pengamatan terhadap berbagai hal yang berkaitan dengan materi. Saya akan menampilkan video pembelajaran yang memperlihatkan berbagai bentuk keberagaman masyarakat, seperti perbedaan budaya, bahasa, maupun kebiasaan yang ada di lingkungan sekitar. Melalui video tersebut, saya ingin siswa mulai melihat dan menyadari bahwa keberagaman itu benar-benar ada di sekitar mereka. Tidak hanya melalui video, saya juga akan mengarahkan siswa untuk mengamati lingkungan di sekitarnya secara langsung, seperti memperhatikan teman-teman di kelas atau masyarakat di sekitar tempat tinggal. Melalui kegiatan observasi ini, saya berharap siswa mulai mengenali bahwa dalam kehidupan sehari-hari terdapat banyak perbedaan yang sebenarnya sering mereka temui, tetapi belum sepenuhnya mereka sadari. Setelah melakukan pengamatan, saya akan mengajak siswa untuk melanjutkan pembelajaran melalui metode tanya jawab. Pada tahap ini, saya akan mendorong siswa untuk mulai berpikir dan mengungkapkan apa yang mereka ketahui berdasarkan hasil pengamatan sebelumnya. Saya akan mengajukan beberapa pertanyaan sederhana sebagai pemantik, kemudian secara bertahap mengajak siswa untuk berani mengajukan pertanyaan mereka sendiri. Dengan cara ini, siswa tidak hanya menjadi pendengar, tetapi juga terlibat aktif dalam proses pembelajaran. Melalui kegiatan ini, saya akan mengajak siswa untuk tidak hanya sekedar menjawab pertanyaan, tetapi juga belajar berpikir lebih dalam. Siswa mulai memahami mengapa perbedaan itu ada, bagaimana perbedaan tersebut muncul, serta apa maknanya dalam kehidupan sehari-hari. Dalam proses tanya jawab ini, suasana kelas saya harapkan menjadi lebih hidup. Saya akan memberikan kesempatan kepada setiap siswa untuk menyampaikan pendapatnya, sekaligus membimbing mereka untuk mendengarkan dan menghargai pendapat teman. Dengan demikian, siswa tidak lagi bersikap pasif tetapi aktif dalam berinteraksi, berani berbicara, serta mampu menghargai setiap jawaban yang muncul dalam pembelajaran. Selanjutnya, saya menggunakan metode diskusi kelompok. Pada tahap ini, saya membagi siswa ke dalam beberapa kelompok kecil agar mereka dapat belajar bersama. Saya kemudian memberikan tugas kepada setiap kelompok untuk membahas berbagai identitas masyarakat seperti budaya, suku, bahasa, serta agama dan kepercayaan. Dalam proses tersebut, saya melihat siswa mulai bekerja sama. Mereka berdiskusi, saling bertukar pendapat, dan mencoba menyatukan berbagai informasi yang mereka miliki. Ada siswa yang berani menyampaikan pendapatnya, ada yang mendengarkan dengan baik, dan ada pula yang mencoba menyimpulkan hasil diskusi mereka. Melalui kegiatan diskusi kelompok ini, saya tidak hanya ingin siswa memahami materi, tetapi juga belajar tentang pentingnya kerjasama.
Melalui kegiatan ini, saya berharap siswa dapat memahami bahwa perbedaan bukanlah sesuatu yang harus diperdebatkan, melainkan sesuatu yang dapat disatukan melalui kerjasama. Berikutnya saya akan memaparkan mengenai materi yang saya ambil pada subbab 1, yaitu identitas masyarakat di lingkungan tempat tinggalku. Identitas masyarakat adalah ciri khas yang dimiliki suatu kelompok masyarakat yang membedakannya dengan kelompok lain. Identitas ini menunjukkan siapa mereka dan bagaimana mereka hidup. Beberapa unsur identitas masyarakat yaitu yang pertama, budaya. Budaya adalah kebiasaan, adat istiadat, dan cara hidup yang berkembang di masyarakat seperti upacara adat, pakaian tradisional, dan kesenian. Contohnya terdapat kesenian Reog Ponorogo dari Jawa Timur, tarian Cakalele dari Ambon, serta budaya ondel-ondel dari Betawi. Yang kedua yaitu suku bangsa. Suku bangsa adalah kelompok masyarakat yang memiliki kesamaan asal-usul, tradisi, dan adat istiadat. Misalnya suku Jawa, Batak, Bali, dan lain-lain. Contohnya suku Dayak di Kalimantan, masyarakat Jawa di Timur, dan masyarakat Ambon. Yang ketiga yaitu bahasa daerah. Bahasa daerah adalah bahasa yang digunakan masyarakat di suatu daerah tertentu sebagai alat komunikasi sehari-hari. Contohnya yaitu bahasa Dayak Ngaju yang digunakan oleh suku Dayak serta berbagai bahasa daerah lainnya. Yang keempat yaitu agama. Agama adalah sistem kepercayaan kepada Tuhan yang dianut masyarakat. Contohnya seperti masyarakat yang menganut agama Islam, Kristen, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Dan yang kelima yaitu kepercayaan adalah keyakinan yang berkembang di masyarakat selain agama resmi. Biasanya berkaitan dengan tradisi atau warisan leluhur. Contohnya yaitu kepercayaan Kaharingan pada masyarakat Dayak. Nah, jadi dalam kehidupan sehari-hari siswa dapat menemukan berbagai identitas masyarakat di lingkungan sekitar seperti teman yang berbeda suku, bahasa yang digunakan di rumah, serta perbedaan agama dan kebiasaan. Hal ini membantu siswa belajar untuk mengenal keberagaman yang ada di lingkungan sekitarnya. Baik, sekian skenario pembelajaran yang sudah saya rancang. Bila ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Saya tutup dengan Paramesanti. Om Santi 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 Om. Salam harmoni.